Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini. Eh, video ini ya, di video ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang saya angkat untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori postmodern, yakni habitus remaja nongkrong pada masa pandemi di Kota Madiun. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Nursita dari Sosiologi 2018C Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 093. Yang pendahuluannya, pada sekarang ini dengan adanya pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan di negara Indonesia, membuat masyarakat harus berhati-hati. Pemerintah sudah memperlakukan protokol kesehatan agar membuat angka penyebaran virus tidak tinggi. Hal ini juga sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Pemerintah kota juga sudah mulai memperlakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah angka penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Kota Madiun tidak hanya melakukan pengecekan protokol kesehatan saja, akan tapi pemerintah kota juga memperlakukan kegiatan penutupan akses jalan masuk ke wilayah Kota Madiun. Hal ini bertujuan agar pengecekan protokol kesehatan juga dapat maksimal karena banyak sekali akses masuk ke wilayah Kota Madiun. Dengan diberlakukannya kegiatan tersebut, diharapkan penyebaran virus COVID-19 ini dapat terkendali. Pemerintah juga sering mensosialisasikan tentang penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi melalui media sosial maupun media massa. Sosialisasi seperti ini juga dapat mengurangi kerumunan orang yang dapat menyebarkan virus COVID-19. Pada akhir-akhir ini, penyebaran virus COVID-19 di Kota Madiun semakin bertambah banyak. Ini berakibat bahwa angka pertumbuhan virus atau angka penyebaran bertambah naik. Banyak sekali penyebab yang membuat angka penyebaran virus di Kota Madiun bertambah banyak. Seperti halnya banyak sekali warga Kota Madiun yang bekerja di daerah lain yang dikatakan sebagai zona merah persebaran virus menjadi pulang. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan para pekerja tersebut pulang ke Madiun. Salah satunya adalah karena mereka ingin keluarga mereka merasa aman. Padahal orang yang pulang tersebut tidak tahu membawa virus ketika berada di perjalanan atau tidak. Juga terdapat orang yang sakit lalu pulang ke Madiun. Setelah di-tracing, orang tersebut mengalami gejala COVID-19 sehingga dirujuk ke rumah sakit dan dinyatakan positif virus COVID-19. Pemerintah khususnya gugus tugas COVID-19 Kota Madiun melakukan tracing kepada orang-orang yang berhubungan erat sehingga dapat mengendalikan penyebaran virus ini. Terdapat juga terbentuknya klaster penyebaran virus COVID-19 yang baru. Contohnya terbentuknya klaster Temboro yang memiliki kebijakan tidak mau mematuhi pemerintah tentang penanggulangan virus COVID-19. Terdapat orang Madiun yang setiap hari bekerja di Pondok Temboro. Setelah selesai bekerja, orang tersebut merasakan gejala-gejala awal terserang virus COVID-19. Pemerintah bergerak cepat melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut. Hasil yang keluar menyatakan bahwa orang tersebut positif terkena virus COVID. Dengan adanya hasil tersebut, pemerintah segera melakukan kegiatan tracing untuk mengantisipasi melonjaknya angka penyebaran virus ini. Jika pemerintah tidak segera bergerak melakukan kegiatan tracing, maka dapat dipastikan akan terjadinya lonjakan angka penyebaran virus COVID. Penyebaran yang banyak terjadi disebabkan oleh orang yang luar dari kota dengan kategori zona merah kembali ke Kota Madiun. Ini berbanding terbalik dengan penyebaran yang disebabkan oleh masyarakat di Kota Madiun sendiri, yang sangat kecil menyebabkan penyebaran virus COVID. Pertamanya kasus ini membuat pemerintah cepat untuk melakukan suatu cara agar penyebaran virus dapat terkendali. Pemberlakuan jam malam sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus agar tidak semakin bertambah tinggi. Dengan adanya pemberlakuan jam malam ini, diharapkan masyarakat tidak membuat keramaian dan segera pulang ke rumah masing-masing. Karena penyebaran virus ini dapat terjadi karena adanya kerumunan banyak orang yang tidak tahu apakah salah satu membawa virus tersebut. Penerapan jam malam ini oleh pemerintah setempat, masyarakat hanya diberikan batas sampai jam 22. Kegiatan di atas jam 22 harus dihentikan dan masyarakat diimbau untuk pulang ke rumah masing-masing. Petugas gabungan akan selalu melakukan operasi keliling untuk mengingatkan warga mengenai pemberlakuan jam malam ini. Tidak hanya pemberlakuan jam malam saja, akan tapi pemerintah kota juga menutup beberapa akses jalan masuk ke dalam wilayah kota. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus. Penutupan akses jalan ini terjadi karena jalan yang sering dilalui oleh pengendara
merupakan jalan tengah kota yang berpotensi menimbulkan keramaian. Munculnya keramaian ini dapat berpotensi menimbulkan atau meningkatkan angka penyebaran virus COVID-19. Teori yang digunakan menggunakan teori habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu adalah filsuf yang terkenal dengan komitmennya sebagai seorang intelektual publik hingga akhir hayatnya. Gagasan utamanya terdiri dari habitus, modal, ranah atau arena, dan kekerasan simbolik. Konsep habitus Bourdieu dikenal karena kebaruannya yang dapat mengatasi dualisme antara individu dan masyarakat, struktur dan agen, serta objektifme dan subjektifme yang disebut juga sebagai strukturalisme genetik atau konstruktivisme strukturalis. Konsep habitus Bourdieu dapat digunakan pula sebagai analisis mekanisme dominasi. Dalam pandangannya, dominasi tidak lagi diamati hanya dari akibat-akibat luar, melainkan juga dari akibat-akibat yang dibatinkan. Pemikiran Bourdieu juga membangun suatu pandangan sosiologi pada berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, politik, dan seni dengan memperhatikan dimensi simbolik yang tidak dibahas dalam tradisi sosiologi klasik Karl Marx, serta mengembangkan pendekatan sosiologi Weber dalam menjelaskan teori mekanisme-mekanisme dominasi. Habitus adalah ruang konseptual tempat pengalaman tersimpan sebagai seperangkat ingatan mengenai bagaimana berperilaku. Habitus adalah pengetahuan praktis dari agen mengenai cara melakukan sesuatu, merespon situasi, dan memahami apa yang terjadi. Habitus adalah semacam pengetahuan yang kita tidak sadari merujuk pada yang rutin kita lakukan. Bentuk pemahaman ini meliputi sesuatu yang rentang situasi yang beragam, mulai dari cara berjalan, makan, atau berbicara, hingga kategorialisasi politik seperti kelas, kelompok usia, dan jenis kelamin. Konsep habitus merupakan kunci dalam sintesa teoritis Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung secara lama dan berubah-ubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Habitus merupakan pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan atau feel for the game, yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang dibatinkan. Keterkaitan masalah dengan teori yang digunakan. Pada masa seperti ini, para remaja nongkrong memiliki potensi untuk menimbulkan adanya klaster baru penyebaran virus COVID-19 ini. Adanya pandemi seperti ini tidak membuat para remaja tersebut berada di rumah. Mereka selalu ingin pergi keluar untuk ngopi bersama dengan teman-teman, baik di angkringan ataupun di coffee shop yang tersebar di seluruh kota Madiun. Pemerintah sudah melakukan kegiatan razia yang menyasar angkringan dan juga coffee shop yang beroperasi lebih dari jam buka yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 ini agar tidak menjadi lebih tinggi lagi. Teori habitus merupakan sebuah teori yang sering dikatakan sebagai kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk mengaji permasalahan dengan kasus yang diangkat. Para remaja yang sedang nongkrong tersebut memiliki kebiasaan yang sudah ada, yakni kebiasaan ngopi, baik di angkringan maupun di coffee shop. Kebiasaan ini jika dilakukan di kondisi pandemi seperti ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Permasalahan tersebut yakni semakin tingginya angka penyebaran virus COVID-19 yang melanda kota Madiun ini. Yang kedua adalah dapat menimbulkan adanya klaster-klaster penyebaran virus COVID-19 yang baru yang muncul di angkringan ataupun coffee shop di wilayah kota Madiun. Yang selanjutnya adalah semakin beratnya kerja yang dilakukan oleh tenaga medis yang sedang merawat pasien positif COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah para remaja tersebut berisiko untuk terkena virus COVID-19 jika adanya kerumunan yang mereka buat dengan nongkrong-nongkrong sampai larut malam. Teori habitus selain juga merupakan teori yang bisa dikatakan sebagai teori kebiasaan, teori ini juga memunculkan permasalahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan masalah remaja nongkrong yang pada masa pandemi di wilayah kota Madiun. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.